Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Magetan terbakar, kakek pemilik rumah tewas. Ibu dan anak di Jember dibacok perampok, harta ratusan juta rupiah digondol pelaku. Makam bayi ditemukan di sebuah rumah kontrakan mahasiswa di Jember. Ya, kita awali informasi pertama, sebuah rumah di Magetan ludes terbakar. Akibat kebakaran, 1 orang penghuni yang juga sekaligus pemilik rumah tewas terjebak api. Peristiwa kebakaran kini ditangani polisi. Kebakaran yang membawa korban jiwa ini terjadi di Kelurahan Mauspati, Kabupaten Magetan. Kencangnya hembusan angin membuat api dalam hitungan detik langsung menyebar dan menghanguskan rumah milik Paulus Emanuah. Akibat kebakaran, pria pemilik rumah berusia 67 tahun yang tinggal sendirian tewas. Waktu saya keluar api sudah nggak karu-karuan, nggak besar karena rumahnya yang kebakar itu kan terdiri dari papan, dindingnya papan jati. Warga sempat gotong royong juga, warga sempat memadamkan juga tadi. Sempat ikut bantu. Terus posisinya korban itu gimana Pak? Di mana gitu? Di rumah yang lama itu yang terbakar itu di pojokan katanya. Oh, jadi sendirian di hari-hari? Sendirian. Lagi pula kan kondisinya dia stroke. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun sia-sia, api baru bisa dipadamkan setelah 7 mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Magetan, Kota Madiun, dan Lanut Iswayudi dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar ini ada 1 rumah yang masih berpenghuni dan terjebak di dalam, meninggal dunia. Oh, laki-laki perempuan Pak? Untuk korbannya laki-laki, untuk umurnya kurang lebih sekitar 60 tahun. Kondisinya gimana Pak? Kondisi dari korbannya sudah terpandang juga. Ini tadi mengerahkan berapa unit pemadam Pak? Untuk damkar Kabupaten Magetan mengerahkan 3 unit kendaraan dan dari kita mendapat bantuan dari damkar Kota Madiun 2 unit, terus dari Lanut Iswayudi 2 unit. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Kasusnya kini ditangani polisi sektor Mauspati, Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Sopir pikap yang terlibat kecelakaan tabrak lari akhirnya diringkus polisi. Pelaku kabur karena takut diamuk massa. Usai menabrak seorang pesepeda hingga meninggal dunia di sekitar jembatan Suramadu. Rifki, warga Surabaya, pelaku tabrak lari ini ditangkap di rumahnya berdasarkan dari rekaman CCTV. Usai ditangkap, pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka lantaran menabrak seorang pesepeda hingga meninggal dunia di sekitar kawasan Suramadu. Menurut pengakuan tersangka, saat itu ia perjalanan dari Madura menuju ke Surabaya. Ketika melintas di jembatan Suramadu, Rifki diduga mengalami microslip hingga hilang kendali dan menabrak seorang pesepeda. Usai menabrak, bukannya menolong, pria berusia 25 tahun ini langsung kabur dan meninggalkan korban tergeletak di jalan. Yang bersangkutan ini kelelahan atau dikenal dengan microslip, baru saja mengirim barang bangunan atau bahan bangunan dari salah satu pondok pesantren di Sampang, hendak akan pulang, rumahnya di daerah Gubeng, Surabaya. Yang bersangkutan inisial AR, usia 25 tahun. Ketika terjadi insiden, AR atau tersangka AR yang mana kemarin sudah kami tetapkan sebagai tersangka, statusnya per sore hari ini kami melakukan penahanan. Saya ulangi, ketika terjadi atau insiden tersebut yang bersangkutan karena panik sehingga meninggalkan korban dalam keadaan
luka, hingga meninggal dunia. Sebagai barang bukti, petugas menyita mobil pickup milik Rifki. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Mobil box muatan oli dan spare part motor di Surabaya terguling diduga akibat pedal gas mobil mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, sopir selamat. Sebuah mobil box bermuatan oli dan spare part sepeda motor terguling di Jalan Raya Jemur Sari, Surabaya. Mobil yang dikemudikan Denny Susilo ini terguling di sisi kanan jalan. Denny Susilo, sang sopir, mengatakan kecelakaan diakibatkan pedal gas mengalami kerusakan sehingga mobil melaju tak terkendali dan terguling. Tadi pas posisi jalan itu tiba-tiba gasnya bandang, jadi langsung tak banting ke kanan dari soalnya di depan ada mobil, daripada aku ganti mobil orang jadi tak banting kanan dan tadi. Gasnya nyantol gitu ya? Iya, nyantol. Terus akhirnya banting ke kanan atau banting kanan saya Pak, banting kanan langsung. Masnya nggak apa-apa, nggak luka? Enggak. Aman ya? Untuk mengevakuasi bangkai mobil, satu unit mobil kren milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun pengemudi mobil box terluka ringan. Untuk kondisi sopir sendiri? Untuk sementara korban tidak ada. Ini dugaannya apa dan bisa disebutkan? Kenapa? Dugaannya apa? Kecelakaan ini dan? Gasnya antol. Iya. Terus kemudian untuk mobilnya akan dibawa kemana dan? Untuk sementara kita amankan dulu, kita bawa ke Polsek Wonocolo. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih 30 menit hingga akhirnya mobil berhasil dievakuasi. Akibat kecelakaan, jalan raya di Jemur Sari, Surabaya macet. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.